Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan follow up dan langsung bisa closing. Oke, jadi gimana sih cara supaya bisa memfollow up dengan baik, dan juga kriteria follow up yang baik itu tentu saja ketika kita berhasil melakukan closing penjualan. Nah, yang pertama yang perlu kita tekankan ya, tentang banyak sekali mindset yang salah, yang keliru tentang follow up. Jadi banyak teman-teman yang merasa bahwasanya follow up itu ya, follow up pelanggan kita ya, mungkin yang tadinya sudah pernah menggunakan produk atau jasa kita, atau mungkin yang baru sekedar nanya-nanya gitu ya, kita dapat kontak mereka ya, terus kemudian kita mau follow up lagi tentang produk kita atau jasa kita begitu. Banyak yang ngerasa bahwasanya follow up ini merupakan suatu tindakan yang enggak sopan, atau banyak yang seolah-olah merasa bahwasanya follow up ini merupakan bentuk sesuatu hal yang mengganggu seperti itu. Padahal belum tentu gitu, karena banyak misalnya kita tidak bisa terus kemudian membuat seseorang yang tadinya mungkin katakanlah penasaran dengan produk atau jasa kita, pernah nanya-nanya sedikit tentang produk kita, terus kemudian selalu ingat kita. Nah, follow up ini bertujuan salah satunya adalah untuk melakukan callback, untuk mengingatkan mereka tentang kita yang pernah menawarkan suatu produk atau suatu jasa yang mereka dulu sempat tertarik, tapi karena satu dan lain hal tidak jadi menggunakan produk atau jasa kita, atau mungkin yang pernah menggunakan produk atau jasa kita dan jangka waktunya sudah saatnya mereka menggunakan produk atau jasa kita lagi. Nah, follow up punya fungsi semacam seperti itu, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar ya, untuk menawarkan kembali, untuk mencoba merecall mereka, mengingatkan calon customer mereka. Jadi kalau misalnya tidak terus kemudian sampai di blok, atau sampai yang benar-benar kalian dianggap sebagai seorang yang mengganggu aktivitas mereka, saya rasa nggak ada masalah. Dan ya ada trik-triknya lah biar tidak sampai terkesan mengganggu. Mungkin di kesempatan yang lain bisa kita pelajari, atau ya Anda sekalian bisa belajar bersama kita di kelas Hypno Marketing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp kita. Jadi mindset kalian soal follow up itu harus benar-benar diperbaiki. Jadi nggak ada lagi yang namanya kikuk, rikuh ya, nggak enak hati, atau merasa ketika kita memfollow up calon customer kita itu artinya kita akan seolah-olah mau morotin duit mereka dan sebagainya. Enggak seperti itu, tapi dibalik ya, mereka mungkin saat ini sedang butuh ya, mereka calon customer kita atau seseorang yang pernah menjadi customer kita mungkin lupa tentang kontak kita, atau lupa tentang keberadaan kita dan sebagainya. Nah, itu fungsi atau tujuan dari follow up yang harus ditanamkan di diri mindset kita semua. Terus kemudian yang kedua ya, untuk melakukan follow up supaya berpeluang besar untuk bisa closing ya, kita harus melakukan analisa secara personal. Jadi kenali calon customer kita ya. Akan sangat bagus ketika kita melakukan follow up, misalnya ya, ambil contoh ketika kita tahu tentang tanggal lahir dari calon customer kita, kita bisa melakukan bentuk follow up yang diawali dengan ucapan selamat ulang tahun ya, semoga sukses, semoga sehat selalu dan sebagainya. Jadi punya kedekatan secara personal, tahu tentang kriteria mereka, yang menjadi antusias mereka, yang menjadi minat mereka, pekerjaan mereka dan sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali. Jadi banyak sekali teman-teman yang menjadi seorang marketing itu ketika menawarkan suatu produk atau jasa itu nggak melulu ngomongin soal produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kadang mereka berbicara tentang ya yang ada sangkut pautnya dengan hobi mereka, yang ada katakanlah interest mereka, atau apapun lah yang kaitannya dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu sangat sering gitu. Misalnya ya kita melakukan follow up di masa sekarang, misalnya ambil contoh ya yang lagi terjadi saat ini, pandemik gitu ya. Anda mendapati calon customer yang harus bekerja secara mobile begitu ya, yang harus datang dari satu
tempat ke tempat lain, berpindah-pindah negara. Gimana nih Pak, usaha di tengah pandemi semacam seperti ini yang nggak bisa naik pesawat atau apa. Jadi hal-hal semacam seperti itu sangat penting untuk menjadi salah satu cara supaya kita bisa memfollow up, karena akan menimbulkan kesan, oh dia care sama saya, dia peduli sama saya, dia masih ingat hobi saya, dia masih ingat pekerjaan aktivitas yang selama ini saya lakukan, dan itu cukup penting begitu. Terus kemudian ya, dalam melakukan follow up ini berikan sebuah bentuk promosi ya, atau mungkin sesuatu yang baru. Jangan mengulangi hal yang sama yang pernah Anda tawarkan kemarin begitu ya. Entah itu diskon, entah itu promo, kaitannya dengan tadi ya, misalnya untuk ulang tahun Anda sekarang kita memberikan gratis potongan 50% dan sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali, dan juga harus ada tenggat waktunya untuk memperbesar peluang bisa closing seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya, untuk follow up ini terutama untuk customer yang mungkin sama sekali belum pernah bertransaksi. Banyak yang melakukan follow up tetapi tidak menjelaskan cara bertransaksi secara clear. Jadi harus benar-benar jelas, misalnya untuk suatu produk atau jasa yang membutuhkan sifatnya down payment lah, atau mungkin yang sifatnya PO ya, harus inden terlebih dahulu dan sebagainya, semuanya harus dijelaskan. Percuma kalau follow up tapi Anda tidak memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Misalnya follow up ini juga untuk beberapa barang yang katakanlah dulunya diurungkan niatnya untuk membeli barang tersebut atau produk tersebut karena mungkin katakanlah harganya belum masuk dan sebagainya. Anda bisa memfollow up dengan, Pak ini ada lagi promo cicilan 0% misalnya, ada bunga rendah, atau mungkin tanpa DP dan sebagainya. Bisa Anda lakukan semacam seperti itu. Itu ya, itu salah satu atau beberapa sih sebetulnya ya, cara untuk melakukan follow up dan sangat berpeluang besar untuk bisa closing ya. Masih sangat general, tapi misalnya nanti Anda bergabung bersama kita di kelas Hypno Marketing, kita bisa studi case secara spesifik ya, tentang memang usaha yang atau produk yang atau jasa yang Anda tawarkan. Kita bisa mencari cara bagaimana melakukan follow up ini dan langsung bisa closing. Oke, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe ya. Dan ya, untuk info seputar kelas Hypno Marketing Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnotis.com.